Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City campus, and Karawang campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics, Islamic Education Guidance and Counseling, Information Technology, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, Agricultural Product Technology, and Environmental Engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City campus, and Karawang campus. Cikarang
is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics, Islamic Education Guidance and Counseling, Information Technology, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, Agricultural Product Technology, and Environmental Engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City Campus, and Karawang Campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties,
we have 16 study programs. Management, master's degree program in management, accounting, entrepreneurship, digital business, law, elementary school teacher education, early childhood teacher education, Islamic economics, Islamic education guidance and counseling, information technology, industrial engineering, architecture, civil engineering, agricultural product technology, and environmental engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City Campus, and Karawang Campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: management, master's degree program in management, accounting, entrepreneurship, digital business, law, elementary school teacher education, early childhood teacher education, Islamic economics, Islamic education guidance and counseling, information technology, industrial engineering, architecture, civil engineering, agricultural product technology, and environmental engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms,
libraries, students' organizations' offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City Campus, and Karawang Campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 km from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics, Islamic Education Guidance and Counseling, Information Technology, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, Agricultural Product Technology, and Environmental Engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations' offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become
a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City campus, and Karawang campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 km from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics, Islamic Education Guidance and Counseling, Information Technology, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, Agricultural Product Technology, and Environmental Engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations' offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2000
kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Handoko Eskom. Beliau selaku pembicara pada seminar hari ini. Yang terhormat Bapak Hamzah M. Mardi Putra, SKM MM DBA, selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Ibu Putri Anggunsari, SPT MSI, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Wahyu Hadi Kristanto, Eskom Mkom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Agung Nugroho, Eskom Mkom, selaku dosen Teknik Informatika pengampu mata kuliah pemrograman web 2. Dan yang kami hormati seluruh panitia dan peserta seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita semua dapat berkesempatan bertatap muka, jumpa pikiran, dan jiwa dalam acara seminar nasional pemrograman web 2. Kelas TI 22A3 dengan tema Membangun Karir Masa Depan sebagai Front-End Web Developer. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Mari kita langkahkan kaki dengan sukacita dan berbahagia. Pada kesempatan ini, saya, Roswanda Nuraini, selaku Master of Ceremony yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Fabian Eka Prasetyo. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih MC untuk memberikan waktunya. Pertama-tama sebelum kita memulai acara pada seminar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara seminar. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami mohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan keputusan agar acara seminar ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berharap agar acara seminar ini sukses dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi sehingga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga. Terima kasih atas kehadiran-Mu di antara kami dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan dan inspirasi. Terima kasih untuk doa pada kali ini. Kita lanjutkan lagi pada MC. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa.
Universitas Pelita Bangsa, membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Acara yang keempat, laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Wisnu Ikhwansyah Saputra. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Saya akan menggantikan penyambutan Ketua Pelaksana dikarenakan beliau masih memiliki kesibukan. Jadi, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebijakan. Yang kami hormati, Bapak Agung selaku dosen mata kuliah Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati, Bapak Handoko selaku narasumber pada acara seminar pemrograman web. Dan yang kami hormati seluruh teman-teman dan panitia seminar pemrograman web Universitas Pelita Bangsa. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar membangun karir sebagai front end developer. Pertama-tama, marilah kita perkenalkan. Saya Gafal Ghazali selaku pengganti Ketua Pelaksana Seminar Pemrograman Web, dan yang pagi hari ini akan mengambil tema membangun membangun karir masa depan sebagai front end web developer. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Handoko, dan terima kasih kepada semua pihak yang membangun dan mensupport seminar pemrograman web Universitas Pelita Bangsa. Ya, yang saya dapat sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, dan saya lagi mohon maaf karena Ketua Pelaksana tidak dapat menghadiri Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mas Wanda, Mbak Wanda. Acara yang kelima, sambutan-sambutan.
Sambutan yang sekaligus pembukaan acara seminar nasional akan disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, yang kami hormati Bapak Pembicara, kemudian rekan-rekan semua, mahasiswa yang saya cintai. Eh, Terima kasih telah mempersiapkan acara ini kepada seluruh panitia dan mahasiswa yang juga di dalam satu kelas ataupun yang di luar kelas, barangkali juga hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk kepada narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya di dalam kesibukannya untuk sharing ya, berbagi dengan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dalam hal ini kegiatan seminar ini dilaksanakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Kampus Merdeka, di mana salah satunya adalah dapat menghadirkan praktisi di dalam sesi perkuliahan dalam bentuk mini seminar atau seminar perkuliahan, seminar mata kuliah, di mana tujuannya untuk mendapatkan pengalaman atau berbagi pengalaman dari dunia kerja kepada rekan-rekan mahasiswa, supaya nanti mahasiswa itu punya gambaran atau mendapatkan pemahaman terkait apa yang ada di dunia kerja. Nah, supaya nanti bisa saling berkolaborasi. Ya, semoga acara yang diselenggarakan ini dapat bermanfaat dan memberikan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membangun karir tadi di bidang front-end web developer. Ya. Saya rasa untuk narasumber pasti sudah memiliki kompetensi yang baik ataupun ya, punya pengalaman yang cukup untuk berbagi di acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan semua panitia ataupun mahasiswa yang telah mempersiapkan acara ini. Ya, mohon maaf apabila di dalam penyiapan mungkin ada kekurangan, dari kami juga dalam penyambutan juga ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Nah, dengan begitu kita buka acara ini untuk nanti selanjutnya bisa dilaksanakan. Semoga bisa sukses, selesai dengan baik dan memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho, Eskom Mkom, atas sambutannya. Acara yang keenam yaitu seminar nasional yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada hari ini yaitu adalah salah satu mahasiswa program studi Teknik Informatika. Kepada Saudara Galva Al-Ghazali, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Sebelum dimulai, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya. Saat saat pengalaman serta pemahaman beliau terkait mata kuliah pemrograman web menjadikan kami untuk mengundang Mas Handoko ke dalam seminar pada pagi hari ini. Maka dari itu, silakan Mas Handoko untuk membagikan materinya agar kami bisa menyerap apa yang Mas sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya, ya kan gitu, untuk membawakan seminar pemrograman komputer yang berjudul Membangun Karir Masa Depan sebagai Front-End Web Developer. Oke, sebelumnya pengen saya share screen dulu. Oke. Membangun karir sebagai web front-end developer, palingan ada yang bertanya-tanya, ya kan gitu, apa itu web front-end developer? Front-end itu adalah seseorang yang bertugas untuk memperbaharui tampilan sebuah website, ya kan gitu. Dia itu biasanya berkolaborasi dengan UI UX. Oke, seperti itu. Itu simpelnya.
Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Handoko, ya kan gitu. Saya bekerja sebagai helpdesk IT dan full stack web developer. Pengalaman kurang lebih 4 tahun. Keahlian saya sendiri itu di bidang HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, MySQL, CodeIgniter 3 dan 4, lalu Laravel, REST API, dan Java NetBeans. Untuk pengalaman saya ini lulusan Universitas Indraprasta PGRI di tahun 2022. Lalu, untuk pekerjaan sekarang saya ini adalah sebagai tenaga ahli helpdesk IT di instansi pemerintah. Dan sampingan saya itu sebagai freelance full stack web developer. Untuk pengalaman sebelumnya, saya memiliki pengalaman di bidang full stack web developer di SDI Salam, lalu ada di beberapa perusahaan lagi yang mungkin saya nggak bisa sebutin karena itu ada instansi pemerintah juga. Terus pengalaman magang saya dulu itu di Quality Assurance, itu sebagai uh, tester sebuah aplikasi di PT Swakarya Insan Mandiri. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih langkah awal untuk menjadi seorang front-end web developer? Pasti kan pada bingung bagaimana awal-awalnya itu. Awal-awalnya itu adalah mulai semuanya dari awal. Maksudnya belajar dasar-dasar bahasa pemrograman yang terkait front-end web developer. Apa sih yang perlu dipelajarin dasar-dasarnya itu? Dasar-dasar yang perlu dipelajari itu adalah keterampilan dasar HTML, keterampilan dasar CSS, lalu keterampilan dasar untuk JavaScript. Karena front-end developer tidak luput dari ketiga ini. HTML itu adalah Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat struktur situs web atau membuat bagian suatu web. Lalu untuk CSS sendiri itu digunakan untuk mendesain halaman web. Dan JavaScript untuk memberikan perilaku dinamis ke situs web. Nah, contoh penerapannya itu adalah seperti ini. HTML itu adalah kerangkanya. Kalau orang lihat ini kayaknya kurang bagus. Nah, makanya diperbagus lagi dengan menggunakan CSS. Jadi dia bisa lebih keren lah tampilannya. Sama halnya dengan di website. Ketika website itu hanya kerangka, kayak kurang bagus. Tampilannya cuma simpel doang dan sebagainya lah. Ketika sudah dikasih CSS, itu bisa menjadi wow lah. Kayak contohnya Marketplace, Shopee, Tokopedia, OLX, dan sebagainya. Lalu JavaScript adalah dynamics atau action, yaitu memberikan perilaku di dalam web tersebut. Yang kayak misalkan drop down-nya atau WhatsApp routing yang biasanya kalian ketemuin itu ada WhatsApp ngambang di bagian bawah, itu adalah perilaku dari CSS. Oke. Lalu untuk selanjutnya, nah contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari HTML tersebut, yaitu hanya kerangkanya saja. Tapi perlu yang kita ketahui itu adalah untuk peran dan fungsi HTML. Peran utamanya untuk menentukan suatu elemen-elemen yang membentuk halaman web seperti teks, gambar, hyperlink, formulir, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya semantik HTML. Semantik HTML itu merujuk pada penggunaan tag HTML tersendiri yang memiliki makna dan tujuan yang jelas. Contohnya seperti footer, sidebar, main, header, dan tag HTML tersebut. Oke, lalu untuk atribut HTML sendiri itu adalah bagian dari tag HTML yang memberikan informasi tentang elemen tersebut. Nah, untuk tag HTML ini adalah dia ada di kelas ID, src, dan sebagainya. ID itu biasanya untuk memberikan penamaan suatu tag HTML. src itu biasanya digunakan untuk pemanggilan entah itu oleh link atau image atau script. Begitu. Biasanya orang yang baru belajar itu agak susah membedakan yang mana itu semantik HTML dan yang mana itu atribut HTML. Seperti itu. Oke, lalu kita ke CSS. Setelah dari tampilan tadi yang hanya kerangka, ketika kita sudah belajar CSS dan mampu mengimplementasikannya, tampilan itu agak sedikit bagus seperti ini, meskipun belum 100% sempurna. Karena di bagian CSS itu perlu pemahaman lebih lanjut, yaitu dari cara menulis aturan gaya styling, karena CSS itu ada kebagi 3, inline CSS, external CSS, sama yang di body HTML-nya.
Oke. Lalu yang kedua itu adalah berbagai jenis selektor atau variasi selektor di CSS. Itu juga perlu kalian pahami jika kalian ingin menjadi seorang front-end web developer. Lalu pemilihan warna. Pemilihan warna ini jika di dunia kerja kalian harus menyesuaikan dengan karakteristik dari sebuah perusahaan itu. Lalu kalian harus implementasikan ke websitenya. Lalu format teks. Format teks juga penting. Format teks itu sangat penting digunakan ketika kita mengimplementasikan websitenya itu nanti ke publik. Karena kalau format teks yang tidak bagus, maka user atau user experience-nya itu bakal ngeliatnya itu kurang jelas atau sakit lah matanya. Seperti itu. Tata letak layout. Tata letak layout juga diperlukan di sebuah website. Mungkin gitu. Misalkan kita pengen navbarnya itu di bagian atas, oke. Tapi itu sudah ada aturan-aturannya, navbar itu emang di bagian atas atau enggak di bagian samping. Samping itu biasanya dinamakan sidebar, tapi kadang ada yang menggunakan di sebelah kiri juga. Nah, tata letak itu juga fungsinya penting untuk orang yang berkunjung itu langsung memahami, oh di sini loh tata letaknya, kayak gitu ya. Ini loh isi bagian webnya, ini loh navbarnya, footernya, dan sebagainya. Lalu, responsive website itu juga penting dipelajarin untuk seorang front-end developer. Kenapa? Karena ketika website itu tidak responsif, itu bakal bikin pengunjungnya itu malas berkunjung. Misalkan dikunjungi di HP, website ini melebar ke sebelah kanan, itu kayak kurang bagus. Nah, itu yang namanya perlu pemahaman lebih lanjut tentang responsive web design. Oke, selanjutnya apa? Ketika sudah mempelajari dua itu, kalian bisa langsung mempelajari lagi, yaitu dengan pemrograman JavaScript. Di JavaScript kalian bisa dibantu untuk menginteraksikan HTML kalian ya kan gitu dengan berbagai animation atau interaksi lain-lainnya. Bisa untuk perpindahan halaman atau bisa untuk gaya styling yang lebih lanjut dan lain-lainnya. Nah, selain itu kalian harus memahami framework yang tertera di sini. Framework yang aku tulis di sini itu adalah framework yang populer. Contohnya CSS framework. Di CSS framework tersendiri ada Bootstrap dan Tailwind CSS. Dua ini adalah framework populer di dunia kerja yang nantinya yang akan kalian sering pakai dan kalian sering ketemui. Lalu di JavaScript framework tersendiri itu ada React, Vue, Next, Angular. Rata-rata loker di Indonesia dan yang rata-rata gampang dipelajari oleh pemula itu adalah di React dan Vue. Ini peluangnya pasti sangat besar dan ini tentunya adalah salah satu framework front-end yang wajib dikuasai oleh seorang web front-end developer. Oke, kita lanjut. Setelah kalian mempelajari yang tadi, ada beberapa hal yang perlu dikuasai lebih lanjut, yaitu adalah mobile first approach. Mobile first approach itu strategi desain dan pengembangan yang menekankan pembangunan situs web dengan fokus pengalaman pengguna pada mobile developer. Yang artinya itu kita harus terbiasa mengembangkan sebuah web yang sudah orang-orang gunakan di mobile sebelum diadaptasi ke perangkat desktop. Yang artinya itu biar bisa responsif, ya seperti itu. Lalu web accessibility. Web accessibility itu adalah prinsip dan praktik untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menggunakan situs web dengan mudah. Artinya, simpelnya itu adalah gimana kita membuat UI UX itu sangat mudah digunakan oleh orang lain. Yang kayak tadi saya bilang, layouting itu juga sangat penting di sebuah website karena orang-orang itu pasti bakal fokus ke situ pertama kali. Oh jadi begini halaman website ini digunakan. Oh jadi di sini loh fitur-fiturnya itu. Oh jadi begini tata caranya. Seperti itu. Itu yang harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seorang front-end web developer. Lalu styling with and clean code concept yang artinya itu memiliki
panduan gaya consisting, dan adaptasi praktik kode yang bersih. Yang artinya penulisan kode pun di dalam bahasa pemrograman itu harus rapi. Karena mungkin aja kita bekerja sama dengan tim. Kalau kita penulisan yang rapi, kasihan tim kita yang ingin membaca codingan kita. Seperti itu. Lalu yang paling penting lagi itu ada progressive web apps. Progressive web apps itu adalah pendekatan dalam pengembangan web yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna seperti aplikasi natif termasuk dukungan offline, notifikasi push, dan akses ke perangkat keras. Nah, progressive web ini biasanya itu sinkronisasi secara offline atau misalkan mau implementasikan dari perangkat CCTV atau implementasikan lagi ke dalam perangkat fingerprint. Nah, jangan lupa selanjutnya itu ada testing and debugging atau pengujian dan pemecahan masalah. Sebelum aplikasi ini dipublish, ya kan gitu, atau di production, aplikasi itu harus di testing dan debugging terlebih dahulu agar tidak terdapat bug. Tetapi ketika sudah production masih terdapat bug itu adalah suatu hal yang biasa karena itu bakal bisa di-fix ya, seiring berjalannya aplikasi karena bug itu bakal muncul seiring berjalannya waktu juga. Oke, lalu di sini ada web performance atau kinerja web, ya kan gitu. Seorang web developer atau front-end web developer itu wajib memahami ini juga atau meningkatkan performa website kita. Misalkan, kok website ini di loadnya itu lama ya kan? Misalkan website SDI Salam tadi di loadnya itu sekitaran 30 detik, ya kan gitu. Nah, maka seorang front-end web developer harus memikirkan cara gimana website itu dapat di load oleh user yang misalkan dia menggunakan sinyal 3G atau 4G itu dalam hitungan 1 sampai 10 detik. Seperti itu. Dan itu memerlukan pemahaman tentang web performance. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin memahami lebih lanjut dan ingin mempelajari terus tentang perkembangan front-end web developer itu masih tercangkum lumayan banyak lokernya di Indonesia ini. Contohnya, sebelah kiri itu ada loker front-end developer di Jobstreet masih tersedia 314 lowongan. Lalu yang di tengah itu ada Glints. Mungkin di sini Glints karena saya filter yang baru ditambahkan ada sekitaran 3 yang baru dengan range gaji yang bisa kalian lihat sendiri. Lalu di sebelah kanan itu ada di LinkedIn. Di LinkedIn pun masih tercanggum atau terbilang banyak untuk loker front-end developer. Jadi untuk kalian yang pengen belajar ini jangan putus asa, terus saja mengembangkan skill kalian karena loker-loker ini masih banyak, terutama untuk loker back-end dan full stack nantinya. Seperti itu. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya. Ya kan, pembawaan saya hanya segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Mas. Terima kasih kepada Mas Handoko telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sesi kali ini saya buka adalah sesi pertanyaan. Jika ingin bertanya, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, ayo apa ada yang ingin bertanya? Atau mungkin karena kita juga sudah belajar sedikit front end kali dari semester 1, 2, 3, mungkin apa yang disampaikan Mas Handoko juga telah kami pelajari dan ada beberapa hal sedikit yang maksud saya sedikit hal yang belum kami ketahui seperti web accessibility, style guide and clean, konsep progressive web apps, testing dan debugging, dan web performance. Mungkin hal itu akan kami pelajari lebih lanjut di
pertemuan-pertemuan selanjutnya dan semester-semester berikutnya agar menjadi front-end developer yang berguna. Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya akan langsung menarik kesimpulan pada seminar pagi hari ini. Front-end developer simpelnya mereka itu membuat tampilan depan dan langkah awalnya itu membuat tampilan dasar dan langkah awalnya itu mulailah dari dasar yang terkait front-end seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang seperti kita pelajari sebelumnya. HTML itu untuk kerangka, CSS untuk membuat tampilan lebih bagus, dan JavaScript bertugas untuk memberikan perilaku. Mereka juga memiliki peran dan fungsi. HTML memiliki peran untuk menentukan elemen-elemen halaman web. CSS bukan hanya memiliki peran untuk tampilan web, tapi akan lebih bagus jika kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti cara penulisan, format teks, tata letak, dan desain web responsif. Hal yang perlu dikuasai seperti yang Mas Handoko jelaskan, dan kami akan mempelajarinya, mungkin seperti mobile first approach, web accessibility, style guide and clean code concept, progressive web apps, testing dan debugging, dan web performance. Mungkin sekian dari saya akan kasih saja ke MC. Silakan MC melanjutkan. Baik, terima kasih pada narasumber dan juga moderator. Sebelum memasuki acara yang terakhir, kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, teman-teman peserta untuk mengisi absensi setelah acara seminar ini selesai. Baik, saya selaku Master of Ceremony mewakili panitia berterima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan seluruh peserta seminar nasional yang telah berpartisipasi. Baik, sudah saatnya saya pamit undur diri. Saya Roswanda Nuraini, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih. Tak lupa permintaan maaf dari saya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Marilah kita tutup acara seminar nasional pemrograman web ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta bisa meninggalkan Zoom hari ini. Terima kasih.